Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Lestari dengan NIM 220205502034. Di sini saya akan menjelaskan video materi pembelajaran mengenai mata kuliah Teknik Kendali dengan dosen pengampu Ganggang Canggi Arnanto SPD MPD. Di sini saya akan membahas 8 materi. Langsung saja, materi yang pertama yaitu dasar pengontrolan. Dalam sebuah sistem kontrol, kita mengenal adanya kontrol manual dan kontrol otomatis. Yang pertama, kontrol manual adalah kontrol parameter dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator. Contohnya yaitu pengaturan air kran, pengaturan volume radio, dan pengaturan kecepatan kendaraan. Yang kedua, kontrol otomatis. Kontrol otomatis adalah kontrol yang dilakukan oleh mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis, contohnya pada lift, industri makanan atau minuman, robot, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem kendali atau kontrol sistem adalah interkoneksi komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan menghasilkan suatu respons sistem sesuai yang diinginkan. Sistem kendali dapat diklasifikasi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, sistem control loop terbuka atau open loop control system, yaitu sistem yang menggunakan suatu aktuator untuk mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik atau feedback. Kemudian, sistem open loop yang pastinya diawali dengan input atau masukan, selanjutnya controller, kemudian plan atau beban, dan yang terakhir output atau keluaran. Contoh sistem open loop pada TV. Dari gambar sistem open loop televisi dapat dijelaskan yang pertama inputnya. Input pada sistem open loop televisi berupa sumber listrik yang dihubungkan ke televisi. Yang kedua, controller. Saklar atau tombol on-off televisi berfungsi sebagai kontrol atau yang mengatur on-off-nya sebuah televisi. Selanjutnya, yang ketiga, plan. Televisi berperan sebagai plan atau beban atau objek yang dikendalikan. Dan yang terakhir, output. On-off TV merupakan hasil keluaran atau output dari sistem open loop. Yang kedua, sistem loop tertutup atau closed loop control system, yaitu suatu sistem yang keluarannya atau outputnya memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol, sehingga kesalahan yang dihasilkan pada keluaran dapat menjadi feedback atau umpan balik ke dalam masukan atau sistem. Keluaran sistem akan selalu memberikan feedback ke masukan sampai hasil keluarannya sesuai yang diinginkan atau yang diatur. Jadi, keluaran akan berhenti memberikan feedback apabila hasilnya sudah sesuai. Selanjutnya, struktur sistem closed loop. Yang pertama, yang pertama itu ada masukan atau inputnya. Selanjutnya, controller dan plan dilengkapi dengan sensor. Kemudian yang terakhir, keluaran atau output. Contoh sistem closed loop pada setrika. Dari gambar sistem closed loop, setrika dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, input. Input atau masukan pada sistem closed loop setrika berupa sumber listrik yang dihubungkan ke setrika. Selanjutnya, controller. Selektor switch berperan sebagai controller untuk on-off setrika dan juga untuk memilih tingkat suhu setrika yang diinginkan. Kemudian, plan. Elemen pemanas pada setrika berperan sebagai beban atau objek yang diatur oleh selektor switch. Selanjutnya, sensor. Thermostat berperan sebagai sensor untuk membaca dan mengatur tingkatan suhu yang telah diatur oleh selektor switch. Apabila nilai suhu atau output sesuai dengan yang diatur, maka thermostat tidak akan bekerja untuk memberikan feedback. Namun apabila nilai suhu output tidak sesuai dengan yang diatur, maka thermostat akan memberikan feedback kepada sistem sampai nilai suhu sesuai yang diinginkan. Dan yang terakhir, output. Tingkatan suhu panas yang diinginkan menjadi hasil keluaran atau output pada sistem closed loop setrika ini.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu feedback control atau pengendalian umpan balik. Feedback control atau pengendalian umpan balik adalah proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Bila mana ada perbedaan atau penyimpangan akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem atau masukan sistem selanjutnya. Sistem pengendalian umpan balik mempunyai 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, suatu karakteristik atau kondisi yang dikendalikan diukur dari keluarannya. Yang kedua, suatu sensor yang mengukur karakteristik atau kondisi tersebut. Yang ketiga, suatu unit pengendalian atau kontrol unit yang membandingkan hasil ukuran sensor dengan suatu standar. Dan yang terakhir, suatu unit pengatur atau activing unit yang menghasilkan tindakan penyesuaian untuk memasukkan proses selanjutnya. Sistem pengendali atau feedback atau umpan balik dapat digambarkan pada diagram blok berikut. Yang pertama, di bagian sensor akan memonitor dan mengukur output yang dikontrol atau contoh suhu, level komposisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan nilainya dengan nilai set point yang diinginkan atau ditetapkan dalam komparator. Dari komposisi ini kemudian akan menghasilkan galat atau error, di mana besarnya error itu akan dikirimkan ke unit pengendalian akhir atau controller. Yang ketiga, controller akan mengubah besarnya input sehingga nilai output akan dipertahankan sesuai dengan set point-nya. Sistem pengendalian umpan balik disebut juga dengan istilah negatif feedback karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi baik untuk masukan proses selanjutnya. Umpan balik yang digunakan dalam sistem kendali secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, umpan balik positif, disebut juga umpan balik regeneratif, adalah jenis umpan balik di mana sinyal umpan balik dan sinyal masukan referensi ditambahkan pada sisi masukan sistem untuk menghasilkan sinyal kesalahan. Gambar berikut menunjukkan blok umpan balik positif dalam suatu sistem kendali. Dari gambar diagram blok tersebut diperoleh persamaan TF sama dengan G per 1 dikurang GH, di mana TF adalah fungsi transfer sistem dan G adalah penguatan loop terbuka dan H adalah jalur umpan balik penguatan. Oleh karena itu, umpan balik positif meningkatkan keuntungan sistem kendali. Salah satu penerapan umpan balik positif adalah rangkaian pada osilator. Yang kedua, umpan balik negatif, disebut juga umpan balik degeneratif, adalah jenis umpan balik di mana sinyal umpan balik dan sinyal masukan referensi dikurangi pada sisi masukan sistem untuk menghasilkan sinyal kesalahan. Karena beberapa manfaat teknisnya, umpan balik paling banyak digunakan dalam sistem kendali. Bisa kita lihat contoh gambar di samping kanan saya menunjukkan diagram blok umpan balik negatif. Dari diagram blok tersebut diperoleh persamaan TF sama dengan G per 1 ditambah GH. Umpan balik negatif banyak digunakan pada amplifier. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu analisis respon waktu. Apa sih respon waktu itu? Jika keluaran suatu sistem kendali untuk suatu masukan berubah-ubah terhadap waktu, maka hal itu disebut dengan respon waktu sistem kendali. Respon waktu sistem kendali terdiri dari 2, yaitu yang pertama respon transien atau respon sementara. Yang kedua
respon steady state atau respon keadaan stabil atau kondisi tunak. Bisa dilihat di samping kiri saya contoh gambar respon sistem kendali dalam domain waktu. Respon yang berkaitan dengan keadaan ini dikenal sebagai respon transien dan kondisi tunak. Secara matematis, respon waktu CT dapat dituliskan dalam persamaan CT sama dengan CTR dalam kurung T ditambah CSS dalam kurung T, di mana CTR dalam kurung T adalah respon transien dan CSS dalam kurung T adalah respon dalam keadaan tunak atau steady state. Respon transien adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir, sedangkan respon steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon transien sehingga waktu relatif tak terhingga. Apa sih keadaan transien itu? Keadaan transien adalah yaitu keadaan suatu sistem sebelum mencapai keadaan mantap atau tunak atau steady state. Selanjutnya, keadaan tunak. Apa sih keadaan tunak itu? Keadaan tunak adalah keadaan respon sistem ketika responnya sudah mengikuti bentuk masukannya. Biasanya diperoleh sesudah dalam waktu yang lama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sensor dan transducer. Yang pertama, sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi magnetis, mekanis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Jenis-jenis sensor. Yang pertama, sensor aktif merupakan sensor yang mendeteksi pantauan atau emisi radiasi elektromagnetik dari sumber energi buatan yang biasanya dirancang dalam rangkaian yang memakai sensor. Yang kedua, sensor pasif merupakan sensor yang mendeteksi respon radiasi elektromagnetik dari objek yang dipancarkan dari sumber alami. Contoh sensor. Yang pertama, sensor cahaya adalah sensor yang cara kerjanya yaitu merubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Sensor cahaya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, fotovoltaik atau sel solar adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Dengan adanya penyinaran cahaya akan menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Yang kedua, fotokonduktif yang akan memberikan perubahan tahanan atau resistansi pada sel-selnya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka akan semakin kecil pula nilai tahanannya. Dan yang ketiga, fotolistrik adalah sensor yang berprinsip kerja berdasarkan pantulan karena perubahan posisi atau jarak suatu sumber sinar atau inframerah atau laser ataupun target pemantulannya yang terdiri dari pasangan sumber cahaya dan penerima. Contoh sensor yang kedua yaitu sensor suara adalah sensor yang cara kerjanya yaitu merubah besaran suara menjadi besaran listrik. Komponen yang termasuk dalam sensor suara yaitu mikrofon. Yang ketiga, sensor suhu adalah sensor yang cara kerjanya merubah besaran menjadi besaran listrik. Komponen yang termasuk dalam sensor suhu yaitu NTC, PTC, dan termostat. Yang keempat, sensor proximity merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Yang kelima, sensor magnet atau disebut juga relay buluh adalah alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Yang keenam, sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindaraannya.
Yang ketujuh, sensor tekanan. Sensor ini memiliki transducer yang mengukur tegangan lawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir, sensor kecepatan. Proses pengindaran sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Yang kedua, transducer. Transducer adalah suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Jenis-jenis transducer. Yang pertama, transducer pasif, yaitu transducer yang bekerja bila mendapat energi tambahan dari luar. Yang kedua, transducer aktif, yaitu transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Contoh-contoh transducer adalah: yang pertama, transducer temperatur adalah transducer yang menghasilkan tegangan atau arus tertentu sesuai perubahan suhu tertentu. Yang kedua, transducer gaya atau tekanan adalah transducer yang menghasilkan tegangan tertentu ketika tekanan benda berubah. Dan yang ketiga, transducer kelembapan. Tingkat kelembapan ini ditentukan oleh perbandingan antara persentase uap air di udara. Perbedaan sensor dan transducer. Yang pertama, sensor memerlukan komponen lain untuk menghasilkan tegangan, sedangkan transducer tidak. Yang kedua, sensor mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik, sedangkan transducer mengubah bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Yang ketiga, sensor merupakan salah satu bagian dari transducer, sedangkan transducer bukan bagian dari sensor. Yang keempat, sensor tidak dapat secara langsung dibutuhkan dengan sistem lain, sementara transducer dapat terhubung langsung. Dan yang terakhir atau yang kelima, sensor menghasilkan sinyal output analog secara real time, sementara transducer dapat menghasilkan analog serta sinyal listrik digital. Selanjutnya, persyaratan umum sensor dan transducer. Dalam memilih peralatan sensor dan transducer yang tepat dan sesuai dengan sistem yang akan dibuat, maka perlu memperhatikan beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, linearitas adalah persyaratan yang penting dalam memilih peralatan sensor dan transducer. Sensor dan transducer harus memiliki sinyal keluaran yang berubah secara kontinu sebagai respon terhadap masukan yang berubah secara kontinu. Yang kedua, sensitivitas akan menunjukkan seberapa besar kepekaan sensor terhadap besaran keadaan yang diukur. Linearitas sebuah sensor biasanya juga mempengaruhi sensitivitas sensor tersebut. Dan yang terakhir, respon waktu. Respon waktu pada sensor dan transducer menunjukkan seberapa cepat respon atau tanggapan sensor terhadap perubahan masukan. Semakin cepat sensor respon waktu, maka akan semakin baik sensor dan transducer tersebut untuk digunakan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kelima, tentang embedded system. Adapun yang dimaksud dengan embedded system adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Selain itu, embedded system atau sistem tertanam dapat memberikan respon yang sifatnya real time dan banyak digunakan pada peralatan digital. Contohnya seperti pada jam tangan. Nah, embedded system itu memiliki 3 komponen, yaitu perangkat hardware dan perangkat keras. Kemudian memiliki firmware dan software, dan memiliki sistem operasi.
Adapun struktur dasar sistem tertanam atau embedded system yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, sensor. Di sini sensor menghitung dan mengubah jumlah fisik menjadi indikasi listrik yang kemudian dapat dibaca oleh insinyur sistem tertanam. Sebuah sensor biasanya menyimpan yang dihitung ke memori. Kemudian yang kedua yaitu konverter analog ke digital. Nah, dalam konverter analog ke digital, dalam hal ini adalah menukar sinyal analog yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital. Kemudian yang ketiga yaitu konverter digital ke analog. Dalam konverter digital ke analog, dalam hal ini adalah memodifikasi data digital yang diumpankan oleh komputer ke data analog. Kemudian yang keempat yaitu prosesor dan ASIC. Di sini prosesor mengisi data untuk menghitung output dan menyimpannya ke memori. Kemudian struktur yang kelima yaitu aktuator. Nah, di sini aktuator mengevaluasi produksi digital ke analog, konverter ke output tertentu dan disimpan dan menyimpan output standar. Adapun beberapa contoh dari sistem tertanam atau embedded system diantaranya yaitu mesin cuci otomatis, sistem kontrol kantong udara, mesin ATM, jam tangan digital, sistem GPS, pelacak kebugaran, dan yang terakhir sistem pemanas sentral. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem tertanam atau embedded system. Yang pertama yaitu dikembangkan di sekitar sistem operasi langsung. Kemudian yang kedua yaitu dirancang untuk satu tugas yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu harus memiliki aksesibilitas dan ketergantungan yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu memori yang terbatas, biaya rendah, dan pengeluaran daya lebih sedikit. Kemudian yang kelima yaitu memiliki computing power, dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah prosesor. Kemudian yang keenam memiliki tugas yang spesifik, beda dengan PC atau server yang relatif lebih multi-purpose. Selanjutnya yaitu kategori sistem embedded, diantaranya yang pertama sistem embedded berdiri sendiri atau stand-alone. Perangkat stand-alone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya serta tidak terintegrasi dalam perangkat lain. Kemudian yang kedua real time. Sebuah sistem dapat dikategorikan sebagai real time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, beberapa tugas tertentu harus dilaksanakan dengan periode waktu yang spesifik. Adapun sistem real time ini terdiri dari hard real time dan soft real time. Yang dimaksud dengan hard real time yaitu sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat. Kemudian yang dimaksud dengan soft real time yaitu sistem yang tidak memerlukan deadline. Kemudian kategori sistem embedded yang ketiga yaitu network embedded system. Dalam hal ini sistem embedded jaringan menghubungkan jaringan ke interface jaringan ke sumber akses. Dalam hal ini jaringan yang dihubungkan bisa jadi adalah local area network dan wide area network atau internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keenam yaitu artificial intelligence. Adapun yang dimaksud dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan mesin cerdas yang bisa membantu mengerjakan tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi, artificial intelligence ini merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Selanjutnya, ada manfaat dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan. Nah, yang pertama yaitu mengurangi human error. Kemudian yang kedua, mengotomatisasikan tugas dan proses yang berulang. Yang ketiga yaitu menangani dan memproses big data dengan cepat dan juga lancar. Terus yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian yang kelima yaitu
melakukan tugas yang berisiko dan berbahaya secara efisien. Kemudian yang keenam yaitu membantu dalam aplikasi medis, dan yang ketujuh membantu dalam meningkatkan proses dan alur kerja. Adapun tujuan dibuatnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dalam berbagai industri, kemudian yang kedua mengidentifikasi ancaman potensial dan mencegah serangan cyber, kemudian yang ketiga yaitu mengolah jumlah data besar dengan cepat dan akurat, kemudian yang keempat yaitu membantu manusia dalam tugas-tugas rutin. Dan kemudian yang kelima, mengembangkan otomatisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu aplikasi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, diantaranya yaitu game playing, sistem bahasa alami, kendali robot, analisis program komputer, konfigurasi komputer, manajemen data cerdas, serta manajemen kendali senjata. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ketujuh, yaitu Computer Numerical Control. Adapun yang dimaksud dengan Computer Numerical Control atau CNC adalah salah satu cara sistem pengendali yang banyak digunakan untuk mengendalikan atau mengatur pengoperasian mesin perkakas. Adapun fungsi komputer pada sistem CNC diantaranya yang pertama, mengubah data menjadi instruksi terinci guna mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan sumbu-sumbu mesin perkakas. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengolah data masuk dan keluar, seperti mengkodekan atau encoding serta menerjemahkan atau decoding data umpan balik dari alat ukur posisi. Kemudian komunikasi dengan panel kontrol, reaksi terhadap sensor dan limit switch. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengatur fungsi mesin, misalnya menjalankan spindle, membuka atau menutup cairan pendingin, mengganti pahat, mengganti palet, dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi sistem CNC dikelompokkan ke dalam 4 cara, yaitu yang pertama berdasarkan tipe mesin. NC ini dibagi menjadi point to point dan countering. Kemudian yang kedua berdasarkan struktur pengendali, terbagi menjadi NC berbasis perangkat keras dan CNC. Kemudian yang ketiga berdasarkan metode pemrograman, terdiri dari incremental dan absolute. Kemudian yang keempat berdasarkan tipe loop control. Jadi NC ini diklasifikasikan menjadi open loop dan closed loop. Adapun salah satu contoh penerapan mesin CNC dalam bidang pengendalian elektronika adalah mesin pencetak jalur PCB, di mana NC yang digunakan untuk pembuatan PCB ini adalah CNC milling, di mana CNC milling merupakan alat yang memiliki mata bor atau pisau cutter yang dapat bergerak pada 3 dimensi, sehingga CNC dapat digunakan untuk pekerjaan pengeboran PCB secara otomatis. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-8, yaitu tentang Programmable Logic Controller. Adapun yang dimaksud dengan Programmable Logic Controller atau PLC adalah sistem komputer yang dirancang untuk tujuan pengontrolan proses atau mesin industri. Nah, adapun cara kerja dari sebuah PLC atau Programmable Logic Controller adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan rangkaian industri logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Adapun fungsi dari Programmable Logic Controller atau PLC diantaranya yang pertama yaitu memproses input yang berupa sinyal biner untuk menjadi output. Kemudian yang kedua
sebagai pemberi input ke CNC atau Computer Numerical Control. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menerima masukan dari sensor-sensor atau lintasan umpan balik. Nah, selanjutnya komponen yang terdapat dalam PLC. Jadi pada dasarnya komponen yang terdapat dalam sebuah PLC itu terbagi menjadi dua. Ada komponen hardware dan komponen software. Yang termasuk dalam komponen hardware atau perangkat keras itu terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, memori, power supply, programmer, input serta output. Adapun yang termasuk dalam komponen software pada program sebuah PLC pada dasarnya berbentuk kode mnemorik dan diagram ladder.